Perkenalkan, nama saya Marta Solindeban dari program studi informatika yang NIM 11S240006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Pivot Course, yaitu mengenai file operation. Nah, jadi pada tugas kali ini kami disuruh untuk melakukan operasi berkas. Terdapat dua fitur yang saling berrelasi. Perlu diperhatikan bahwa fitur-fitur pendahulu harus tetap tersedia dan dapat digunakan. Jadi tugas yang pertama atau studi kasus yang pertama itu loading initial data. Pada tugas sebelumnya, simulator memproses data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulator tidak memiliki initial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang meload initial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data atau tidak kosong. Jadi, langsung saja ke poinnya. Tapi pertama-tama, saya akan menjelaskan library dulu, yaitu tentang repository.h-nya. Nah, di sini itu terdapat bagian hardware-nya, yaitu if and repository.h dan juga define repository.h. Lanjut, di sini terdapat struktur mahasiswanya, yaitu type dev struktur, char ID 10, char name-nya itu 50, integer year, char gender 10, char status 20, yaitu misalnya unsigned atau status lainnya. Jadi ID itu nomor identitas mahasiswanya, maksimal 9 karakter, ditambah 1 null terminatornya. Lalu nama mahasiswanya di sini itu name itu nama mahasiswa maksimalnya itu 49 karakter. Lalu year itu tahun angkatan mahasiswa. Selanjutnya terdapat gender. Nah, ini jenis kelamin, male atau female. Selanjutnya terdapat status. Ini status penempatan asrama seperti unsigned atau lainnya. Selanjutnya di sini terdapat struktur untuk asrama, yaitu type generative structure, char nama asrama 50, integer kapasitas, char jenis kelamin 10 asrama. Nah, ini adalah struktur untuk menyimpan informasi asrama dengan atribut nama asrama. Lalu kapasitas itu jumlah maksimum mahasiswa yang bisa tinggal. Selanjutnya jenis kelamin seperti jenis kelamin penghuni asrama, misalnya perempuan atau laki-laki. Selanjutnya terdapat fungsi untuk memuat data dari file, yaitu integer load student, constata char pointer nama file, mahasiswa, pointer mahasiswa, integer load roms, const char pointer nama file, asrama pointer asrama. Jadi fungsi-fungsi ini itu digunakan untuk membaca data mahasiswa dan asrama dari file. Nama file itu nama file tempat data disimpan, lalu mahasiswa atau asrama itu array yang akan diisi dengan data dari filenya. Selanjutnya, fungsi mengembalikan jumlah data yang berhasil dimuat. Lalu di sini terdapat fungsi untuk menyimpan data ke file. Jadi void simpan data mahasiswa, konstanta char pointer nama file, mahasiswa pointer mahasiswa, integer jumlah mahasiswa. Void simpan data asrama, constant char pointer nama file, asrama pointer asrama, integer jumlah asrama. Jadi fungsi-fungsi itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama ke dalam file. Nama filenya itu nama file tujuan, mahasiswa asrama itu data yang ingin disimpan, lalu jumlah mahasiswa dan jumlah asrama itu jumlah yang akan ditulis. Oke, lanjut ke repository.c-nya. Nah, jadi ini dia code repository.c-nya. Di sini terdapat include studio.h. Nah, include studio.h itu fungsi input atau output seperti printf dan juga scanf. Lalu terdapat include string.h. Ini untuk fungsi string seperti strcpy. Selanjutnya terdapat include strlib.h. Ini tuh fungsi seperti malloc meskipun belum dipakai di sini. Selanjutnya terdapat repository.h. Ini menyertakan hardware file dari
repository.h yang kita buat tadi, yaitu berisi definisi struktur mahasiswa dan juga asrama. Selanjutnya, di sini terdapat define max mahasiswa 100, define max asrama 100. Nah, jadi ini tuh mendefinisikan batas maksimal jumlah mahasiswa dan asramanya, yaitu 100. Selanjutnya terdapat array dan variabel global. Jadi di sini terdapat mahasiswa, max mahasiswa, asrama, max asrama. Integer jumlah mahasiswa sama dengan 0, integer jumlah asrama sama dengan 0. Jadi membuat array mahasiswa dan asrama untuk menyimpan data. Lalu variabelnya itu ya jumlah mahasiswa dan jumlah asrama. Nah, ini tuh berguna untuk menyimpan jumlah data yang dibuat. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk membuat data mahasiswa dari file. Itu integer load student, const char pointer nama file, mahasiswa pointer mahasiswa. Fungsi ini tuh membaca file dan mengisi array mahasiswa. Selanjutnya di sini juga terdapat file pointer file, open nama file, R. Nah, ini tuh berguna untuk membuka file dalam mode baca R. Selanjutnya di sini terdapat if file sama dengan no, print gagal membuka file %s/n nama file return 1. Nah, jadi kalau filenya itu gagal dibuka, maka akan ditampilkan pesan error. Lalu di sini juga terdapat char buffernya itu 128. Nah, ini tuh menyediakan tempat sementara untuk menyimpan satu baris dari file. Lalu while f gets buffer size of buffer file if jumlah mahasiswa lebih besar sama dengan maksimal mahasiswa break. Nah, ini membaca file baris demi baris hingga mencapai batas maksimum. Selanjutnya terdapat scanf buffer persen seperti ini, mahasiswa jumlah mahasiswa ID, mahasiswa jumlah mahasiswa name, mahasiswa jumlah mahasiswa year, mahasiswa jumlah mahasiswa gender. Nah, jadi ini tuh memecah string buffer itu menjadi bagian-bagian data mahasiswa seperti ID, name, year, dan juga jenis fontnya. Selanjutnya di sini terdapat strcpy mahasiswa jumlah mahasiswa, status unsigned jumlah mahasiswa. Nah, jadi ini status default menjadi unsigned dan menambah jumlah mahasiswa. Lalu di sini terdapat fclose file return jumlah mahasiswa. Nah, ini itu untuk menutup file dan mengembalikan jumlah mahasiswa yang dibaca. Selanjutnya di sini terdapat fungsi load drums atau fungsi untuk membawa data asrama dari file. Integer load drums const char pointer nama file, asrama pointer asrama. Jadi fungsi ini itu membaca data asrama dari file. Lalu terdapat file pointer file sama dengan open, nama file, R, if file sama dengan do, print gagal membuka file %s/n nama file, return no. Nah, jadi buka file dan jika gagal tampilan pesan itu error. Selanjutnya di sini terdapat integer count sama dengan 0, while fscanf file %d %s/n asrama count nama asrama, address of asrama count dot kapasitas, asrama count jenis kelamin off. Nah, jadi ini tuh membaca data asrama satu persatu menggunakan fscanf, lalu disimpan ke array dan tambah hitung count. Selanjutnya terdapat fclose file dan juga return count. Nah, ini itu untuk menutup file dan kembalikan jumlah asrama yang dibaca. Selanjutnya terdapat fungsi untuk menyimpan data mahasiswa ke file, yaitu void simpan data mahasiswa, const char pointer name file mahasiswa, pointer mahasiswa, integer jumlah mahasiswa. Fungsi ini tuh menyimpan data mahasiswa ke file.
Lalu terdapat file pointer file sama dengan open, nama file w, if file sama dengan null, printf gagal membuka file %s/n, nama file return. Nah, jadi itu membuka file dalam mode tulisan W. Kalau gagal itu akan menampilkan tampilan error. Selanjutnya di sini terdapat for integer i sama dengan 0. I lebih kecil jumlah mahasiswa i plus plus. Printf file %s, %d, %s/n. Mahasiswa ID, mahasiswa name, mahasiswa year, mahasiswa gender, mahasiswa status. F close file. Nah, jadi tulisan setiap data mahasiswa itu ke dalam file dengan format dipisahkan dengan tanda seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat fungsi untuk menyimpan data asrama ke file, yaitu void simpan data asrama, const char pointer nama file, asrama pointer asrama, integer jumlah asrama. Jadi fungsi ini untuk menyimpan data asrama ke file dengan format yang sama. Selanjutnya terdapat fungsi print all from detail. Nah, void print all from detail, f integer is sama dengan 0, i lebih kecil jumlah asrama i plus plus. Nah, jadi itu menampilkan semua asrama yang ada. Lalu 0 itu diakhiri, artinya saat ini jumlah mahasiswa di asrama belum dihitung, masih 0 semua. Selanjutnya terdapat fungsi void print all from detail, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah mahasiswa i plus plus. Printf %s, %d, %s/n. Nah, ini mahasiswa ID, mahasiswa name, mahasiswa year, dan juga mahasiswa gender, mahasiswa status. Ini berfungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa termasuk status penempatan asal. Langsung saja ke studi kasus yang pertama. Jadi soalnya tadi sudah saya baca. Nah, di sini itu terdapat nama saya, itu komentar yang menunjukkan pembuat program. Lalu di sini terdapat library-nya, hardware-nya, yaitu include studio.h, include string.h, include libs.drum.h, include libstudent.h, lalu libs repository.h-nya. Nah, jadi di sini tuh menyertakan pustaka library standar studio.h dan string.h serta 3 file hardware yang kita buat tadi, yaitu dom.h, student.h, dan repository.h. Lanjut, di sini terdapat integer main, integer argc, char pointer, rgf. Nah, ini tuh deklarasi fungsi main, titik awal dari program. Parameter argc dan argf itu digunakan untuk menangani argumen saat program dijalankan, meskipun ini tidak terlalu digunakan di sini. Lalu terdapat mahasiswa 100, asrama 100. Nah, jadi itu membuat array mahasiswa dan asrama untuk menampung data maksimum 100 mahasiswa dan 100 asrama. Mahasiswa dan asrama kemungkinan besar adalah struktur dari file hardware-nya. Selanjutnya di sini terdapat integer student count sama dengan load student, store student repository.txt mahasiswa. Lalu integer drum count, load drum store drum repository txt asrama. Nah, jadi ini tuh memanggil fungsi load dan student dan juga load drums untuk membaca data dari file teks yang menyimpannya itu ke array mahasiswa dan asrama. Hasilnya itu berupa data yang dimuat. Selanjutnya di sini terdapat char comment 100 integer comment count sama dengan 0. Nah, jadi ini tuh array untuk menyimpan semua perintah. Jadi membuat array 2 dimensi untuk menyimpan maksimal 100 perintah yang masing-masing maksimal 100 karakter.
Selanjutnya di sini terdapat while satu scanf persen s comment count i strcmp comments count tiga tanda tiga strip sama dengan 0 break comment count. Nah, jadi ini tuh perulangan ini membaca sebuah perintah dari input. Jadi biasanya dari terminal atau file directly. Nah, jadi satu persatu dalam menyimpannya itu di array comments. Jika ditemukan perintah tiga strip seperti ini, artinya semua perintah itu telah selesai dimasukkan dan program itu berhenti membacanya. Selanjutnya di sini terdapat eksekusi semua perintah setelah tanda tiga strip dibaca. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil main count i plus plus. Nah, jadi di sini memulai eksekusi semua perintah yang sudah disimpan sebelumnya. Selanjutnya di sini terdapat if strcmp comments i from print all details sama dengan 0. Nah, itu jika perintah ini adalah drum yang tadi, maka for integer sama dengan 0, j lebih kecil drum count j plus plus print f persen s 0 slash n nama asrama kapasitasnya, asrama jenis kelamin. Nah, jadi di sini tuh kita mencetak sebuah data asrama satu persatu dengan format nama asrama itu kapasitas jenis kelamin dan juga ada di sini terdapat angka 0. Nah, kalau 0 ini kemungkinan placeholder jumlah penghuninya. Lalu di sini terdapat else if strcmp comments i student print all details sama dengan 0. Nah, jadi jika perintah ini adalah yang seperti tadi, maka for integer j sama dengan 0, j lebih kecil student count j plus plus, mahasiswa j.id, mahasiswa j.name, mahasiswa j.year, mahasiswa j.gender, mahasiswa j.status. Nah, jadi di sini tuh menyertai semua data mahasiswa dalam format ID, nama, tahun, dan juga tahun angkatan, dan juga jenis kelaminnya, dan juga statusnya. Oke, saya akan melakukan run kodenya. Saya akan memasukkan input yang dimiliki. Nah, setelah kita enter, maka outputnya itu akan keluar seperti ini. Oke, lanjut ke studi kasus yang kedua. Jadi dalam studi kasus kedua ini, yaitu tentang storing data. Setelah simulator berakhir eksekusinya, data di dalamnya turut hilang karena sifat volatility-nya dari data yang tersimpan di main memory, di mana simulator berada. Tugas kita itu menyimpan kembali seluruh data asrama, drum, dan mahasiswa student ke dalam berkas yang relevan. Oke, langsung saja ke code-nya. Nah, di sini itu terdapat hardware-nya, yaitu include studio.h itu untuk input output misalnya printf dan juga scanf, lalu string.h itu untuk fungsi string seperti strcmp. Selanjutnya terdapat di sini drum.h, student.h, repository.h-nya. Nah, jadi ini adalah hardware file yang kita buat tadi, berisi deklarasi struktur dan fungsi-fungsi yang digunakan untuk data asrama dan mahasiswa. Selanjutnya di sini terdapat integer main, integer argc, char pointer argf. Nah, ini tuh adalah fungsi utama program C
yang akan kita jalankan kali-kali saat program dimulai. Lalu parameternya itu ARGC dan juga ARGF. Nah, ini digunakan jika ingin menjalankan program lewat terminal dengan argumen tambahan atau lalu di sini terdapat mahasiswa 100, asrama 100. Nah, jadi ini itu sebuah array. Jadi di sini kita membuat array atau daftar yang bisa menampung maksimal 100 mahasiswa dan 100 asrama. Selanjutnya terdapat integer student count sama load students, stores student repository txt mahasiswa, integer drum count, load drum, store drum, repository txt ya semua. Di sini terdapat load students yaitu mengisi array mahasiswa dan mengembalikan jumlah mahasiswa. Lalu load drums yaitu mengisi array asrama dan mengembalikan jumlah asrama. Selanjutnya di sini terdapat char comment 100 integer comment count sama 0. Nah, jadi di sini kita membuat array 2 dimensi untuk menyimpan maksimal 100 perintah. Masing-masing perintah maksimal 100 karakter. Ini juga membuat variabel comment count-nya itu untuk menghitung jumlah perintah yang dibaca. Selanjutnya di sini terdapat membaca semua perintah sampai ditemukan, yaitu while 1 scanf percentage comments count if stcmp comments count tanda 3 strip sama 0 break comments count. Nah, ini tuh sebuah looping untuk membaca perintah dari pengguna. Program akan terus membaca perintah satu persatu pakai scanf dan menyimpannya ke dalam comments. Nah, jadi perulangan itu akan berhenti ketika kita memasukkan perintah 3 strip. Lanjut, di sini terdapat eksekusi semua perintah yang sudah disimpan, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil comments count i plus plus. Nah, ini tuh memulai memproses semua perintah satu persatu. Selanjutnya di sini juga terdapat bagian if else untuk menjalankan perintah. Di sini terdapat if strcmp comments i drum print all detail sama dengan 0. Jadi kalau perintahnya itu seperti yang tadi itu, maka for integer j sama dengan 0, j lebih kecil drum count j plus plus. Printf %s 0/n asrama j nama asrama kapasitas asrama jenis kelamin. Nah, jadi di sini itu kita akan mencetak semua informasi detail asrama, nilai terakhirnya itu 0, kemungkinan plus holder. Selanjutnya di sini terdapat else if strcmp comments i student print all details sama dengan 0, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil student count j plus s. Printf %s less n. Mahasiswa j.id, mahasiswa j.name, mahasiswa j.year, mahasiswa j.gender, mahasiswa j.status. Nah, ini tuh untuk mencetak semua data mahasiswa termasuk statusnya, misalnya apakah sudah tinggal di asrama atau tidak. Selanjutnya di sini terdapat else if strcmp comments i student print all sama dengan 0, for integer j sama dengan 0, j lebih kecil student count j plus plus, printf %s less n. Mahasiswa ID, mahasiswa name, mahasiswa year, mahasiswa gender. Nah, di sini tuh kita mencetak data mahasiswa tanpa status, hanya ID, nama, angkatan, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya di sini terdapat else if strcmp comments i drum print all sama dengan 0. Nah, jadi ini tuh mencetak data asrama tanpa detail penghuni, hanya nama, kapasitas, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya di sini terdapat untuk menyimpan kembali data setelah eksekusi selesai, yaitu simpan data mahasiswa, stores student repository txt mahasiswa student count.
Simpan data asrama store from repository.txt asrama longcom. Nah, jadi ini setelah semua perintah dijalankan, data mahasiswanya itu dan data asrama itu disimpan kembali ke file agar perubahan atau perubahan itu tidak hilang. Langsung saja saya menjalankan code-nya. Saya akan memasukkan input yang diminta. Nah, jadi ini adalah input outputnya. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini orang